Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto SOS MSC beserta jajarannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah jadwal yang begitu padat. Kami senang sekali bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tentunya sangat berharga. Yang saya hormati juga kepada Pak Rektor, Bapak Dr. Murpin Joshua Sembiring, SE MSI. Selamat siang, Pak. Juga sudah hadir bersama dengan kita Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahentaneo, MS, MSc, serta Bapak Ibu dosen pengampu MKU Kewarganegaraan. Saya juga di sini melihat ada beberapa dosen lainnya dan ada juga beberapa staf tenaga kependidikan yang sudah hadir bersama dengan kita. Selamat siang semuanya. Para mahasiswa-mahasiswi MKU Kewarganegaraan, selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa kami sudah mencantumkan link presensi kehadiran untuk mahasiswa, bisa segera diisi. Batas waktunya kami beri 5 menit ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kuliah tamu ini, mari kita senantiasa berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, juga berdampak positif ya pada lingkungan sekitar kita. Berdoa dipersilakan. Bisa diakhiri. Baik, selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Pak Rektor untuk dapat kami mohon berikan 1 atau 2 patah kata sambutan. Silakan Pak, waktu saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijayanto, SOS. Saya ngikutin beliau ini, anak kolong gitu ya, putra Jenderal Tio Savei ya Pak ya. Jenderal Wiranto itu pernah bilang Pak di majalah Tempo, Pak Tio Savei itu orangnya tegas dan tidak takut apapun. Wah, ini saya kira menular ini ke Pak Andi, walaupun bukan jenderal tapi anak kolong, tapi menjadi Jenderal Lemhanas. Beliau juga dosen, jadi enak nih bicara dengan beliau. Beliau ini dosen UI, jadi juga politisi. Juga di sini ada jajaran beliau, Pak Mayor Ari. Kami beritahu Pak Gubernur, jadi rombongan Laksamana TNI Sriwidodo dengan Pak Edi Rusminandar itu pernah ke Macung Pak. Dengan Pak Mayor Ari juga kita ada diskusi di sini. Waktu itu Pak Lejen Agus Wijoyo Pak, sekarang jadi dubes di Manila. Kami senang sekali. Dan juga Ibu Bernadetta Bernada Rurit Pak, terakhir yang menyusun buku Lemhanas Indonesia menuju 2045 itu sempat mengutip pendapat saya Pak tentang perang China dan Amerika. Beliau kirim juga bukunya ke saya. Ini bagus sekali Pak, buku Lemhanas ini. Dan Bapak Ibu dosen staf Universitas Macung yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswa Universitas Macung yang kami cintai, hari ini kita sangat berbahagia sekali karena bisa bertemu langsung walaupun lewat Zoom dengan seorang gubernur yang masih muda, Gubernur Lemhanas, dan akan memberikan wawasan kepada kita ya tentang perang Ukraina dan Rusia ini. Saya baru sampai Moskow Pak, dan Saint Petersburg, jadi belum sampai ke Ukraina waktu itu. Dan memang kami Pak Macung ini mendukung dalam membangun komitmen kolektivitas kebangsaan, walaupun Macung ini dari namanya
dari namanya aja ini kayak Chinese gitu Pak ya. Memang betul universitas ini didirikan oleh tokoh-tokoh Tionghoa Pak Murdaya Po dan sebagainya. Tapi Tionghoa untuk Indonesia Pak. Dan rektornya juga saya Marga Sembiring Pak Gubernur, jadi dari Sumatera Utara, Tanah Karo. Dan di Macung ini juga mengajarkan ilmu-ilmu yang cenderung masuk ke ranah eksakta dan terorientasi dunia usaha dan industri. Alumni kami banyak sekali membuka bisnis Pak, usaha entrepreneur, sociopreneur, dan technopreneur. Ya cukup dikenal Pak di kalangan Kemendikbudristek Dikti ini Pak, umur baru 15 tahun, pernah masuk ke 100 besar universitas seluruh Indonesia. Bahkan klasternya sudah mengalahkan perguruan tinggi negeri Pak pada klasternya itu. Baru umur 15 tahun nih Universitas Macung Pak. Nah, saya rasa tepat sekali hari ini Bapak akan memberikan wawasan global dan dimensi imbasnya kepada Indonesia tentunya. Bagaimana soal Bapak ahlinya ya tentang dunia politik luar negeri ini. Universitas Macung ini salah satu misi dan di dalam sebuah pendidikannya menciptakan leadership Pak yang amanah, leadership yang tegas, yang berani, yang jujur. Nah, saya kira itu sejalan dengan kursus-kursus Lemhanas yang 7 hari, yang 6 bulan maupun reguler yang setahun itu Pak. Nah, kami juga berharap ke depan ada orang-orang kami yang bisa ikut pendidikan Lemhanas, karena bagaimanapun kami sedang mempersiapkan pemimpin yang nasionalis gitu Pak, dan politiknya politik kebangsaan. Saya rasa itu sambutan kami. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur. Kapan waktu kalau ke Malang Pak bisa mampir. Kami juga kalau ke Jakarta mohon izin bisa audiensi, bisa bertemu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan dan belajar sesuai dengan topik kita tentu saja, yaitu memahami geopolitik. Di sini ada kata geopolitik ya. Kata ini barangkali mungkin tidak asing kita dengar, meskipun barangkali sebagian dari kita, terutama para mahasiswa, itu juga perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan geopolitik ini. Ini apa ini geopolitik ini? Jadi kami Pak Gubernur tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rektor, ilmu sosial, ilmu politik itu belum ada di Universitas Macung. Semoga kedepannya nanti kita sudah bisa memperlebar sayap ya, sehingga masuk ke dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu politik gitu. Dan kami ingin sekali belajar mengapa sih penting ya untuk memahami geopolitik, khususnya untuk generasi muda atau oleh mahasiswa begitu. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dengan Pak Andi Wijayanto di sini terkait dengan hal itu. Tapi sebelum itu saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu. Begini para mahasiswa-mahasiswi, saya pernah mengikuti sebuah webinar tentang geopolitik. Dan salah satu teori atau perspektif, katakanlah demikian ya, yang dibahas oleh salah satu narasumber, itu mengatakan bahwa geopolitik itu adalah sebuah perangkat ilmu keprajuritan untuk mendominasi suatu wilayah, gitu. Sehingga ilmu ini sebenarnya ditujukan bagi para pemimpin perang atau mungkin para pemimpin negara, gitu ya, bukan untuk mahasiswa biasa gitu. Ini menurut perspektif tertentu. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur nanti akan memaparkan keterkaitan antara ilmu geopolitik dengan leadership. Yang kalau kita bicara soal leadership, maka ini tentu saja relevan ya dengan mahasiswa. Jadi pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan semacam apakah geopolitik ini hanya berkaitan dengan kepemimpinan dalam ranah politik praktis saja, ataukah juga sedikit banyak berimplikasi begitu dengan kepemimpinan dalam tataran industri misalnya, atau mungkin dalam masyarakat sipil ya dan seterusnya, sehingga bisa menjawab apakah memang relevan gitu untuk mahasiswa. Artinya tidak sekedar untuk menambah wawasan, tetapi lebih praktis
berguna gitu untuk masa depan rekan-rekan sekalian yang di luar jurusan FISIP ya, di luar jurusan ilmu sosial, ilmu politik ataupun hubungan internasional. Nah, saya pikir landasan berpikir tentang geopolitik semacam ini bisa memperkuat dan mampu membawa kita pada sebuah analisis terhadap misalnya yang kita ambil di sini adalah yang masih viral, masih hangat, fenomena konflik Rusia-Ukraina. Yang serangan atau operasi militer tersebut sudah dimulai sejak tanggal 24 Februari ya. Nah ini tepat 3 hari setelah Pak Gubernur dilantik menjadi Gubernur Lemhanas langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Gitu. Saya kurang tahu apakah ini merupakan sebuah takdir yang salah satunya tertuju pada soal konflik ya, Rusia-Ukraina ya atau bagaimana. Tapi bicara soal konflik Rusia-Ukraina yang sampai hari ini masih berlanjut, nanti bersama dengan Pak Gubernur kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik ini. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di media-media sosial itu sebenarnya sudah cukup banyak ya para akademisi hingga pengamat politik ya. Tapi yang menjelaskan hal ini. Tapi saya pikir pada kesempatan yang sangat baik hari ini kita akan sama-sama memahami dari sudut pandang Lemhanas sebagai lembaga negara yang memang katakanlah menjadi makanan sehari-harinya di dalam melakukan analisis persoalan-persoalan ketahanan nasional seperti yang terjadi antara Rusia-Ukraina. Nah, Bapak dan Ibu, dosen serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melihat juga apakah konflik ini berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kita di Indonesia. Ngapain sih kita belajar konflik gitu ya? Saya ini kan jurusannya farmasi misalnya begitu. Yang saya urusi adalah soal obat-obatan ya untuk kesehatan. Nah, apakah ada relevansinya gitu? Dan adakah kaitannya dengan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika dan Uni Eropa, dan itu adakah dampak yang bisa terjadi di Indonesia? Dan apakah sanksi ekonomi itu? Nah, ini barangkali bisa relevan juga dengan mahasiswa kami di jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian juga ada pertemuan G20 ya yang akan dilaksanakan di Indonesia. Ini sudah cukup heboh. Indonesia akhirnya juga ikut terseret gitu atas perseteruan ini. Mungkin nanti Pak Gubernur juga bisa mohon sedikit menyinggung ya soal ini. Selain itu juga kita akan sama-sama belajar melihat dari kacamata geopolitik apakah konflik seperti yang terjadi di Rusia Ukraina ini bisa sewaktu-waktu muncul di Indonesia, ya bisa terjadi di Indonesia. Jika memang mungkin apa penyebabnya? Nah, atau mungkin barangkali sudah pernah sebelumnya terjadi, yang generasi Z ini belum lahir misalnya, sehingga mungkin ini bisa menjadi pembelajaran kita, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenal sedikit lebih dekat narasumber kita, yaitu Bapak Andi Wijayanto. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah Gubernur Lemhanas RI, ya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Pengalaman beliau ini dalam bidang politik tidak bisa kita ragukan lagi, ya. Beliau pernah menjadi salah satu anggota transisi yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kabinet kerja periode 2014-2019. Nah, selain pernah menjadi dosen para staf militer dan komando tinggi Angkatan Darat, beliau ini juga ternyata seorang dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nah, yang patut kita acungkan jempol juga, beliau mengantongi 2 gelar S2 ya dari London School of Economics and Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika. Kemudian gelar sarjana dari Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia dan School of Oriental
dan African Studies dari Universitas London. Masih banyak lagi sebenarnya pengalaman beliau, termasuk diantaranya sempat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, ya, juga pernah menjadi penasihat senior untuk kantor staf kepresidenan, dan masih banyak lagi, termasuk pemikiran-pemikiran beliau yang dituangkan dalam bentuk buku-buku. Nah, ini jadi beliau ini bukan saja seorang mungkin politisi, barangkali boleh dikatakan demikian ya, tetapi juga seorang akademisi. Nah, ini kita sangat senang sekali. Tapi oleh sebab itu merupakan sebuah atau suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi beliau di sini, meskipun sebatas menjadi moderator ya, itu pun secara virtual ya. Tapi yang terpenting adalah ilmu dan pengalaman beliau yang nanti akan kita petik bersama. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya sekedar sedikit menjelaskan aturan kuliah tamu kita ya, supaya bisa lebih terarah. Yang pertama, terdapat 2 kali presensi untuk kehadiran mahasiswa. Yang presensi pertama sudah kami cantumkan pada kolom chat ya. Kemudian nanti presensi kedua kami akan informasikan, jadi mohon untuk mahasiswa tetap fokus ya. Kemudian yang kedua, semua peserta kuliah harap mematikan suara selama proses kuliah berlangsung. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, termasuk juga Bapak Ibu dosen, ya, staf pendidik juga silakan bertanya. Tuliskan pertanyaan pada kolom chat, atau mungkin bahkan ini lebih bagus ya, bisa bertanya langsung dengan menyalakan suara dan kamera setelah tentu saja paparan dari Pak Gubernur. Kemudian yang keempat, jangan lupa ada kuis kecil, jadi semacam tes begitu untuk mahasiswa terkait dengan materi kita yang nanti akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Nanti bisa dilihat di silabus ya masing-masing atau juga ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian, tanpa berpanjang lebar, kuliah tamu dengan topik memahami geopolitik konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif keindonesiaan bisa kita mulai. Agar kita memiliki waktu untuk tanya jawab, dan juga kebetulan Pak Gubernur hanya bisa sampai 2:30 sore ya, sehingga waktu kita cukup terbatas. Mohon untuk ilmunya, pengalamannya mungkin bisa dipaparkan sekitar 30-40 menit Pak Gubernur, untuk bisa persingkat sedikit begitu, diperpadat begitu. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Wahyudi. Selamat siang Bapak Rektor. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa di Universitas Macung. Yang lupa tadi moderator sebut dalam biodata saya adalah saya ini kera ngalam, SD kelas 6, SMP dan SMA kelas 1 saya di Malang. Saya anak Kerampal ya. Saya SMP 3 Malang, lalu SMA 1 Tugu ya, Mitreka Satata. Sampai tahun 87 awal saya di Malang. Ayah saya dinas 4 jabatan mungkin di Kostrat ya, di Malang. Ya normalnya ya minimal 2 kali setahun sebetulnya saya pulang ke Malang, karena masih ada rumah di daerah Blimbing sana, ditempati oleh sepupu saya sekarang. Ya, terakhir saya ke Malang Oktober 2021. Ya, terakhir saya ke sana. Tahun ini belum sempat ya berkunjung. Oh salah saya. Ya, terakhir saya ke Malang mau naik Gunung Semeru. Lalu balik badan karena meletus. Ya, erupsi ya di bulan Oktober itu. Lalu tadi saya minta maaf, nanti jam 2:30 saya harus pamit ya, karena saya harus terbang ke Surabaya, pesawat jam 4, di 2:30
saya harus pamit. Baik, untuk paparan hari ini saya akan pakai slide. Bentar, saya coba share screen-nya. Belum. Ya, ini yang akan saya paparkan, dampak global dan risiko ekonomi dari konflik Ukraina. Jadi pertama-tama saya sampaikan dulu apa itu Lemhanas. Bagi yang belum mengenal, itu logo kami, Lemhanas. Warna dasarnya disebut lembayung, artinya ketenangan dalam bertindak. Lalu ada moto Tanhana Dharma Mangrowa, ya, dari Putan Tular. Kalau lengkap Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, Mitrika Satata. Kalau anak-anak di Malang pasti tahu kalau Mitrika Satata itu motonya SMA 1. Ya, seingat saya dulu SMA 3 itu Bawi Karsu, ya, kalau SMA 1 SMA saya Mitrika Satata. Jadi setelah bertahun-tahun tidak ke sana, terus tiba-tiba ya, logonya Lemhanas itu terkait dengan logo SMA 1 tempat saya sekolah dulu di Malang. Ya. Lalu di logonya ada bintang, ketuhanan yang Maha Esa, itu bunga seroja, bunganya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada 5 kelopak melambangkan Pancasila, ada padi dan kapas kesejahteraan. Kami memiliki 8 warna, di logo itu total ada 8 warna. Karakteristik kajian Lemhanas adalah membahas Astagatra, Trigatra, dan Pancagatra. Lalu ada Tanhana Dharma Mangrowa, kebenaran yang satu atau pengabdian yang satu. Lalu ada perisai. Nah, perisai ini yang akan kita bahas hari ini tentang geopolitik, tentang wawasan Nusantara. Geopolitik yang akan kita bahas, terjemahan konvensionalnya, ya terjemahan paling aslinya, yaitu adalah pertarungan kekuasaan, ya power struggle di lingkup geografis tertentu. Nah, itu adalah geopolitik dengan definisi yang paling keras, power struggle in one specific geographical area. Ya. Lalu satu negara berusaha menangkalnya antara lain dengan memakai konsep resilience. Ya, kalau konsep resilience, ketahanan, maka pada dasarnya dia akan diuji pada saat ancaman datang, dan ancaman itu langsung berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Langsung masalahnya adalah survival. Nah, disitulah ketahanan itu diuji. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar tentang teori-teori geopolitiknya, ya, karena mungkin peserta yang ada bukan siswa-siswa geopolitik, tapi kalau ingin diperdalami lebih lanjut, ini ada evolusi sederhananya, mulai dari masa Perang Napoleon sampai Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan pasca Perang Dingin. Tapi kalau dilihat, biasanya geopolitik itu memang karakternya ekspansionis. Ya, karakternya bahkan dominasi dunia. Ya, karakter dari kajian geopolitik itu membuat satu negara menjadi penguasa dunia. Ya, dominasi dunia, itu karakter geopolitik yang keras. Ya, lalu setelah tahun 2000-an muncul geopolitik yang terkait dengan sumber daya, muncul geopolitik yang terkait dengan peradaban, ya, seperti Huntington, muncul juga geopolitik yang terkait dengan teknologi. Ya, bahkan ada yang sangat ekstrim yang kemudian mengatakan bahwa geopolitik itu tidak relevan, batas-batas wilayah geografi menjadi tidak lagi penting karena ada teknologi. Jadi teknologi dianggap membunuh geografi.
teknologi dianggap membunuh geopolitik. Ya, ada yang pendekatannya ekstrim ya seperti itu. Ya, tapi untuk hari ini saya memakai geopolitik yang konvensional, saya memakai geopolitik yang klasik, menerjemahkannya sebagai pertarungan kekuatan, kekuasaan, terutama antar aktor negara di wilayah tertentu. Kalau kita mempelajari geopolitik, kuncinya adalah pemahaman geografi, karena itu pemahaman tentang peta, ya, terutama peta dunia menjadi penting. Ya, kalau konsep aslinya yang sebelah kiri bawah ini, ini konsep aslinya. Mackinder membagi dunia menjadi land power, yang heartland, dan kemudian ada rimlandnya. Lalu ini konsep ini berevolusi. Mackinder sendiri evolusinya ada 4, tapi ini konsep aslinya. Ya kira-kira Harold Mackinder mengatakan kuasai saja heartland, kuasai saja land, menjadi land power di wilayah heartland itu, maka negara yang menguasai heartland itu akan menjadi penguasa dunia. Itu kira-kira Mackinder. Lalu nanti akan direvisi oleh Mahan, bukan darat, bukan land power, tapi menjadi maritime power. Ya, misalnya nanti ada revisi lagi, satu lagi menjadi cyber dan space power. Ya, geopolitik ini dinamis. Nah, ini peta-peta ini hanya menunjukkan bagaimana dunia berubah. Peta yang sebelah kiri atas ini adalah dunia pasca perang Napoleon. Ini dunia Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini dunia Perang Dingin, ya, ini 1950-an, puncak-puncaknya awal Perang Dingin. Ya, lalu yang di sini sekarang, ya, dunia pasca Perang Dingin. Peta-peta ini menunjukkan memang secara geopolitik pertarungannya berubah-ubah. Perang Napoleon pertarungannya ada di Eropa Barat. Perang Dunia I, Perang Dunia II, pertarungannya ada di Atlantik dan di Pasifik. Ya, di Perang Dingin pertarungannya global. Ya, lalu di pasca Perang Dingin pertarungannya dipenuhi dengan gerakan-gerakan transnasional. Ya, mulai dari kelompok teror transnasional sampai kemunculan aktor-aktor non-negara seperti multinational cooperation. Ya, yang mewarnai geoekonomi kita hari ini. Di Indonesia sendiri ada gagasan-gagasan geopolitiknya, ya, itu dimulai sejak 1908. Ya, ada 3 tokoh yang mewarnai gagasan negara kita, negara integralistik, negara kesatuan. Ya, ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Presiden Soekarno. Ya, ini mewarnainya. Lalu tahun 1950 kita menerima kedaulatan dari Belanda Desember 49. Lalu bentuk negaranya berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat, Republik Indonesia Serikat. Banyak pemberontakan daerah, ya, saat itu. Lalu tahun 50 ini ada mosi integral Muhammad Natsir. Ya, Pak Muhammad Natsir ini yang menolak konsepsi negara federal, negara kesatuan, dan menekankan pentingnya paham integralistik yang kita pakai sampai sekarang. Lalu ada deklarasi Juanda 1957, ya, ada gagasan wawasan Nusantara mulai dikumandangkan saat itu. Nah, ini membuat konsepsi negara kita berubah menjadi negara kepulauan. Ya. Ya, mungkin bisa untuk mahasiswa sekarang, dari tahun 45 kita merdeka sampai nanti 82 UNCLOS, laut antara Jawa dan Kalimantan, Laut Jawa, itu bukan teritorial Indonesia. Itu laut internasional. Itu adalah open sea sampai tahun 82. Ya, misalnya laut antara Sulawesi dan Kalimantan, ya, Laut Sulawesi, itu juga open sea, itu international water. Laut Banda, Laut Arafuru, itu adalah international water. Lalu deklarasi Juanda 57 mengatakan bukan, kita negara kepulauan, sehingga laut yang berada di antara pulau-pulau itu adalah laut teritorial.
itu bagian dari kedaulatan kita, bagian dari teritorial kita, dan akhirnya disetujui dunia dalam rejim UNCLOS tahun 82. Nah, yang berperan penting antara 57 sampai 82 ini Pak Juanda, yang kemudian diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumaatmadja. Nah, salah satu tonggak lagi untuk negara kesatuan ini pidato Bung Karno 20 Mei 1965. Nah, saat itu Bung Karno mendirikan Lemhanas, lembaga yang sekarang saya menjadi gubernur. Nah, di situ Bung Karno berbicara tentang pentingnya pertahanan nasional dan pentingnya kita memiliki geopolitik. Kemudian kita mengalami reformasi, lalu reformasi ini kita punya rejim pemerintahan daerah dengan 2 otonomi khusus, Aceh dan Papua. Lalu 2 presiden, Presiden SBY dengan Presiden Jokowi yang berusaha untuk mempererat integralistik kita dengan prioritas membangun infrastruktur. Presiden Yudhoyono membangunnya lewat program yang namanya MP3EI, lalu Pak Jokowi dengan Poros Maritim Dunia, program-program Pak SBY di MP3EI itu dimodifikasi, ya, di-upgrade menjadi program-program yang sekarang menjadi program infrastruktur dalam program proyek strategis nasional. Ya, tahun 2019 sampai 2024 ini ada 178 proyek strategis nasional yang diharapkan memperkuat integralistik kita yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Sekarang saya masuk ke analisis konflik Ukraina-nya. Ya. Ini data sejarah panjang ya, tentang hubungan Rusia, Ukraina, dan NATO dari tahun 91. Nah, 91 itu Uni Soviet bubar menjadi Rusia, dan kemudian Ukraina merdeka. Ukraina merdeka barengan dengan negara-negara, 3 negara Baltik, dengan Belarus, dengan Ukraina, Moldova, ya misalnya itu merdeka. Di Asia Tengah ada Uzbekistan, ada Tajikistan, ada Kazakhstan juga memutuskan merdeka. Itu tahun 91. Ya. Nah, kalau dilihat dari peta ini atau dari graf ini, maka hubungannya cenderung bergerak negatif. Ya, cenderung bergerak negatif. Pernah ada sangat kuat ketika dibentuk Council NATO dan Rusia ya di tahun 2002, lalu memburuk karena ada invasi Georgia oleh Rusia tahun 2008. Nah, di invasi Georgia itu untuk pertama kalinya dunia melihat apa yang disebut sebagai serangan cyber ya, 2008. Nah, kemudian serangan cybernya sebetulnya berlanjut ke Estonia antara 2008 sampai 2009. Tapi Georgia itu serangan cyber pertama yang terkait dengan satu invasi militer. Membaik signifikan ketika ada latihan bersama antara NATO dan Rusia di tahun 2011. 2014 memburuk karena Rusia masuk Crimea, dan terus sampai sekarang, sampai di 2022 ada operasi militer khusus Rusia di Ukraina yang kemudian bereskalasi menjadi konflik yang tidak selesai sampai hari ini. Ya, ini kami menciptakan skenario ya konflik di Rusia. Indikator-indikatornya ada intention, ada gelar, deployment, capability, ada kebijakan baik NATO maupun Rusia, lalu ada bagaimana politik yang dilakukan oleh Ukraina. Ya, kami kemudian membuat 3 skenario. Ya, metodologi ini secara akademik disebut net assessment. Ya, skenario building dengan memakai metode net assessment. Ada S1 Ukraina netral baik untuk Rusia maupun NATO, S2 stalemate, S3 konflik proksi, S4 perang terbuka, lalu S5 skenario terburuknya perang nuklir. Ya, hari ini kita kira-kira ada di S3 ya konflik proksinya yang sangat mungkin bereskalasi menjadi perang terbuka. Tentunya kita tidak betul-betul tidak berharap lalu bereskalasi lebih jauh menjadi
S5 perang nuklir. Nah, untuk itu biasanya kita melihat itu dua faktor utama ya, yaitu melihat intention dilihat dari pernyataan aktor, lalu dilihat dari capability dilihat dari gelar. Ya, kalau dilihat dari pernyataan aktor untuk NATO, sebagian besar aktor-aktor itu menahan diri, dan gelarnya ya pada dasarnya belum sampai ke titik-titik vital di perbatasan Ukraina. Ya, gelarnya masih di negara-negara Eropa Timur yang dulu bergabung ke Pakta Warsawa, tapi dibandingkan misalnya dengan gelarnya Rusia, ini masih kalah jauh. Ya, gelar yang dilakukan oleh NATO di bekas negara anggota Pakta Warsawa, mulai dari Estonia sampai ke Bulgaria, ini masih kalah jauh dari Rusia. Ini manuver Rusianya, ya kalau dilihat dari intentionnya, dilihat dari pernyataannya, sebagian besar 54% itu memang sifatnya ofensif. Kalau dilihat dari pergerakan pasukan Rusia, ini data sampai 15 April 2022, Rusia memang sudah masuk, terutama ke sebelah timur dari Ukraina, ya tidak tampak di gambar ini, tapi ada sungai ya, yang membelah sepertiga Ukraina sebelah kanan, lalu ada 2/3-nya di sebelah kiri. Kiev itu di sebelah kiri sungainya. Ya. Dan kalau dilihat memang Rusia secara de facto berhasil melakukan kendali militer yang efektif di perbatasan timurnya Ukraina, ya, dengan titik sasaran utamanya ada di Mariupol ini. Tapi Rusia sudah mampu melakukan serangan sampai ke perbatasan barat mendekati Rumania dan Polandia, terutama kota ini, kota Lutsk. Kota Lutsk ini adalah fasilitas latihan antara Ukraina dengan NATO yang sekarang sudah dihancurkan oleh Rusia. Jadi kita bisa berbicara lebih dalam kalau ada yang ingin mendalami tentang manuver pergerakannya. Nah, ini di internal Ukraina sendiri normal, misalnya intentionnya cenderung defensif, ya. Tapi kalau dilihat ini presiden Ukraina dari tahun 91 sampai tahun sekarang, sampai Zelensky, ya, yang biru itu presiden-presiden yang cenderung pro NATO, yang merah satu saja presiden yang cenderung pro Rusia, dan ada satu presiden yang jadi memang politik Ukraina itu terpilah dua antara pro Rusia dengan pro NATO. Biasanya pemilih pro Rusia itu memang ada di timurnya Ukraina, lalu pemilih yang politik pro NATO itu ada di sebelah barat Ukraina. Ya, ini pemetaannya. Jadi sekarang ada konflik dengan Rusia dan dua presiden berturut-turut di Ukraina itu memang memiliki kecenderungan pro NATO sejak tahun 2014. Ya. Sekarang bagian terakhir adalah dampak dari konflik yang terjadi ke kita. Saya hanya akan melihat di ekonomi. Ada 3 hal yang akan dilihat. Yang pertama, ya mungkin teman-teman sudah membacanya di media, ya, tentang harga komoditas. Ini tentang komoditas energi, ya. Harga komoditas energi itu sudah cenderung naik, baik minyak mentah maupun gas alam. Ini data yang kami tarik dari November 2021. Itu naik ketika Amerika Serikat sudah mulai menyampaikan kemungkinan adanya serangan Rusia ke Ukraina. Itu sudah naik dari Desember 2021, lalu mencapai puncaknya pada saat ada operasi militer khusus Rusia di Ukraina, naik ke titik puncak harga minyak di Maret 2022. Kemudian kalau seandainya ini tidak teratasi, maka kelangkaan komoditas
energi ini pasti berakibat dengan terjadinya inflasi yang signifikan. Yang di sebelah ini maka kelihatan bagaimana ketergantungan energi Eropa kepada Rusia. Tentang minyak mentah tergantung 25%, seperempat dari energi Eropa minyak itu dari Rusia. Kalau gas lebih parah lagi, hampir 50% yang berasal dari ladang-ladang gas di Rusia ya, dengan jalur pipa gas seperti ini. Jadi pada dasarnya dari sisi energi ini ada ketergantungan yang cukup signifikan ya dari negara-negara Eropa Barat ke Rusia, apalagi berkaitan dengan gas, dan tidak mudah untuk kemudian bagi negara-negara ini untuk melakukan diversifikasi sumber. Ya misalnya untuk gas ya, kalau pipa-pipa itu tidak mengalirkan gas lagi dan kemudian mereka harus pindah diversifikasi dan mengandalkan angkutan laut misalnya, harga pasti melonjak secara signifikan, belum lagi dari fasilitas-fasilitas distribusi yang memang sangat-sangat terkait dengan infrastruktur pipa dari Rusia ke Eropa yang antara lain juga melewati Ukraina. Ini kalau dari ketahanan pangan yang tampaknya fluktuasinya lebih tajam dibanding komoditas energi ya, dari 3 indeks yang kami lihat itu fluktuasinya tajam ya. Sebelum konflik Rusia Ukraina pun sepanjang tahun 2021 itu terjadi fluktuasi komoditas pangan yang luar biasa ya. Lalu setelah itu, setelah Rusia masuk ke Ukraina, fluktuasinya betul-betul eksponensial sehingga bahkan melebihi ya ketika terjadi krisis pangan ya di tahun 2011-2012. Nah, kalau nanti teman-teman kalau ingin mendalami ini ya bisa melihat angsa perdagangan global yang sebelah kanan ini. Ya, Ukraina itu dominan di jagung sementara dan di minyak dan biji bunga matahari. Ya, Rusia relatif dominan untuk gandum, untuk biji barley misalnya dominan. Kalau dilihat yang kanan bawah ini ketergantungan negara-negara. Indonesia relatif untuk misalnya gandum relatif lebih tergantung ke Ukraina daripada Rusia. Ya, mungkin untuk kita tidak terlalu berasa, tapi kalau untuk industri biskuit ya, misalnya ya pasti ada unsur gandumnya. Lalu kalau ada industri sereal juga pasti ada unsur gandumnya. Ya, jagung mungkin juga bagi kita tidak terlalu berasa, tapi untuk peternak ya itu adalah menjadi pakan ternak jagungnya. Nanti kenaikan harga jagung berakibat kenaikan harga pakan ternak, nantinya akan berakibat pada kenaikan harga daging, baik daging, terutama daging ayam dan telur. Nah, yang terakhir ini gangguan jalur logistiknya. Ini penutupan ruang udara oleh beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa, ya, sehingga kemudian ada penambahan waktu tempuh, ya, kira-kira 1,5 jam, 2 jam. Ada sebelah kanan ini beberapa contohnya. Ya, hal yang sama terjadi di angkutan laut, ya, terutama kapal-kapal kargo kontainer yang sebetulnya sudah mulai ketika beberapa pelabuhan utama ya, seperti Rotterdam atau Shanghai termasuk Singapura itu lockdown sehingga backlog kelangkaan kontainer itu dalam skenario optimis mungkin baru akan selesai di akhir 2024. Ya, dengan adanya konflik Rusia dengan Ukraina mungkin bertambah panjang lagi nanti untuk menyelesaikan kelangkaan kontainer ke depan. Dan ini nanti pengaruhnya adalah ke kenaikan harga. Ya, setiap kali kita ekspor atau impor, maka akan ada kenaikan harga yang signifikan.
Ya, jadi pada dasarnya sekarang yang terjadi adalah skenario proksi. Kita melihat ada penaikan harga baik dari energi, pangan, dan logistik. Ya, yang paling berasa kalau kami di pemerintahan benar-benar harus mengawasi inflasi, karena tekanan utamanya nanti di inflasi adalah tekanan fiskal, ya, ke beban APBN, terutama untuk subsidi beberapa komoditas yang stabilitas harganya harus dijaga, dan juga memberikan bantalan sosial kepada warga di bawah agar bisa menjaga daya beli mereka. Lalu kalau inflasi tidak terkendali, nantinya akan berakibat kepada goyangnya nilai tukar rupiah, sehingga nanti tekanan fiskalnya lalu berubah menjadi tekanan moneter, atau berbarengan tekanan fiskal dengan moneternya menjadi masalah double pressure, dua tekanan yang harus kita selesaikan. Baik, itu Mas Wahyudi yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya ini ada buku yang gampang untuk dibaca. Ya, buku ini ditulis oleh peraih Nobel yang bertanya mengapa satu bangsa tumbuh, satu bangsa menjadi negara besar, tapi bangsa lain gagal. Amerika Serikat, Kanada dengan Meksiko relatif berada di geografi yang sama, tapi kenapa Amerika Serikat yang menjadi big power, menjadi hegemoni, Meksiko kemudian keluar masuk dari krisis satu krisis ke krisis lain. Nah, buku ini jawabannya sederhana, kualitas dari institusi yang jawabannya. Mungkin institusi menjadi salah satu jawaban ya di buku ini, dan kita harus mencari jawaban-jawaban yang memang relevan untuk membangun optimisme Indonesia bisa berjalan menjadi negara kuat di 2045. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Wah, ini mind blowing sekali ini Pak. Saya menggunakan bahasa generasi Z ya, mind blowing, karena ini padat sekali informasi yang dapat diberikan oleh Pak Gubernur ya. Dari saya coba catat di sini sebelum saya menjelaskan, tapi silakan rekan-rekan mahasiswa juga Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya untuk bisa dipersiapkan pertanyaannya dan dituliskan dalam kolom chat, atau bisa mengangkat tangan ya, raise hand, silakan. Baik, ada beberapa catatan yang sudah saya catat di sini dari pemaparan Pak Gubernur. Pak Gubernur tadi memulai dengan tentu saja dengan geopolitik ya, dan pendekatan geopolitik yang digunakan adalah pendekatan klasik, karena ini juga menarik juga ini Pak Gubernur. Saya sebenarnya juga ingin bertanya, benar juga ya kalau kita sudah masuk dalam era teknologi, bukankah sudah tidak ada batas-batas lagi ya, sudah tidak menggunakan peta geografis lagi nih. Ini apakah juga masih bisa bisa dibilang bahwa ini sebuah geopolitik gitu. Dan juga tadi Pak Gubernur menyinggung soal cyber ya, yang sudah dilancarkan oleh Rusia sejak awal sebelum invasi atau sebelum operasi militer ya. Nah, ini juga menarik, nanti mungkin Pak Gubernur bisa sedikit menjelaskan soal itu tentang teknologi ini. Kemudian juga Pak Gubernur menjelaskan tentang bagaimana evolusi gagasan negara kesatuan ya, yang terus berevolusi, terus berkembang. Kemudian juga ada sejarah bagaimana hubungan Rusia-Ukraina yang tadi dilihat sejak runtuhnya tembok Berlin kalau saya tidak salah ya, tahun 89-91 ya. Kemudian juga sampai tahun 2021 yang kemarin. Nah, ini juga tadi sempat Pak Gubernur menjelaskan tentang serangan cyber. Nah, ini menarik sekali. Ini teman-teman dari sistem informasi, dari teknik informatika juga mungkin penasaran ya. Silakan bisa ditanyakan juga soal ini. Kemudian ternyata kita juga sudah memiliki skenario konflik Ukraina-Rusia ya, mulai dari S1 sampai S5 ya. S3 ini berarti masih proksi. Semoga kita tidak masuk dalam perang dunia. S4 ya, apalagi masuk S5, perang nuklir. Wah, ini saya nggak tahu, ini dampak terburuknya kalau perang nuklir ini bagaimana Pak? Apakah
pemerintah kita itu sudah mengantisipasi kalau seandainya. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan kita harus mengantisipasi atau merencanakan kemungkinan terburuk. Nah, ini kemungkinan terburuknya ini S5 perang nuklir. Ini bagaimana perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian juga ada manuver NATO ya, manuver Rusia yang sifatnya ofensif. Kemudian tadi juga sempat disinggung sudah sampai mendekati perbatasan Polandia ya. Wah, ini saya belum bisa mengikuti. Ternyata sudah hampir Polandia. Sementara pengungsi dari warga negara Indonesia juga ada yang kalau tidak salah sampai diungsikan di Polandia juga itu. Nah, ini apakah akan berpengaruh juga ya? Mungkin secara psikologis mungkin berpengaruh ya. Tapi kalau secara keamanan apakah itu berpengaruh? Nah, ini mungkin nanti bisa mohon ditanggapi. Kemudian juga dampak risiko ekonomi. Tentu saja harga komoditas ya, minyak, gas alam ya, kemudian juga ketahanan pangan ini sudah mulai melemah dan juga tentu saja memiliki implikasi pada jalur logistik ya, mengalami gangguan. Dan ditutup dengan sebuah buku Why Nations Fail, dan kesimpulannya adalah ternyata kualitas ya. Nah, kualitas ini sangat besar sekali. Bisa menjelaskan sumber daya manusia, bisa menjelaskan macam-macam sumber daya alam dan seterusnya dan sebagainya. Baik, saya kira itu catatan saya yang bisa saya rangkum dari pemaparan Pak Gubernur. Oke, kita sudah ada, wah ini sudah banyak sekali Pak Gubernur pertanyaannya. Oke, kita punya waktu sebenarnya 25 menit lah ya, nanti 5 menit terakhir kita sisakan untuk foto bersama begitu ya. Baik, saya pertama-tama mungkin akan mulai dulu dari perwakilan dari mata kuliah umum kewarganegaraan ya, dosen ya. Nah, ini saya mewakili dari Pak Felix. Nah, saya akan memberikan kesempatan pertanyaan dari Pak Felix dari kolom chat. Beliau bertanya, apa peran atau kontribusi Indonesia untuk perdamaian Ukraina dan Rusia? Jadi peran Indonesia seperti apa nih untuk perdamaian? Atau Indonesia tidak berperan, tidak peduli? Nah, setahu saya dalam resolusi PBB Indonesia sudah mengambil bagian ya. Ini menarik Pak, karena ada dua negara yang kalau saya tidak salah abstain ya, Cina dan India. Sementara Indonesia memilih untuk menandatangani resolusi untuk perdamaian, sehingga berpihak pada katakanlah Ukraina begitu ya, untuk menghentikan operasi militernya. Tetapi di sisi yang lain kalau saya lihat, bukankah Indonesia ini masuk dalam istilahnya itu non-blok ya, non-blok bebas aktif. Apakah dengan menandatangani itu kita itu sebenarnya tidak netral lagi, atau non-blok itu sesungguhnya keberpihakan kita kepada wilayah kemanusiaan? Nah, ini masih kabur ini. Mungkin itu yang sebagai pendalaman pertanyaan dari Pak Felix selaku dosen MKU Kewarganegaraan. Silakan Pak Gubernur. Mohon maaf Pak Gubernur, masih di mute. Ya, diplomasi yang kita lakukan tentang Rusia dengan Ukraina itu berpegang kepada prinsip-prinsip yang kita yakini sakral ya. Jadi salah satu prinsip yang sakral bagi kita adalah integritas teritorial, kedaulatan, bagaimana perbatasan border itu sesuatu yang harus dijaga. Jadi ketika Rusia kemudian masuk ke Ukraina dengan tidak memperhatikan 3 hal tadi, maka kita melakukan kecaman, dan ini konsisten karena kita juga melakukan kecaman misalnya pada saat Amerika Serikat dulu masuk ke Irak atau Amerika Serikat masuk ke Suriah.
dan Libya. Ya, kecaman itu juga kita lakukan di forum PBB. Dan kita memang berusaha untuk melakukan diplomasinya dengan menggunakan kerangka keamanan kolektif yang disepakati di PBB. Nah, untuk masalah Rusia dengan Ukraina ini, di titik awal kita membuat pernyataan tentang hentikan kekerasan. Ya, Pak Jokowi itu tweetnya sederhana tentang stop perang. Lalu setelah itu kita mengecam serangan militer Rusianya di forum PBB, karena itu bagian dari keyakinan kita untuk menggunakan mekanisme keamanan kolektif yang kita sepakati sejak tahun 1945. Ya, tentunya politik global di PBB menjadi tidak sederhana karena idealnya Dewan Keamanan PBB bersidang, lalu kemudian memutuskan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan bab 7 Piagam PBB. Namun masalahnya karena ada hak veto dari 5 anggota tetap PBB, salah satunya adalah Rusia, dan tahun ini dari Januari sampai nanti Juni 2022 yang memegang keketuaan Dewan Keamanan PBB adalah Rusia. Karena itu pasti hampir tidak mungkin ada pembahasan tentang Ukraina di Dewan Keamanan PBB. Setelah Rusia nanti efektif 1 Agustus 2022 yang menggantikan Rusia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB adalah Tiongkok. Ya, kalau melihat kecenderungannya juga tampaknya tidak akan melakukan terobosan-terobosan, apalagi menerapkan bab 7 Piagam PBB untuk mengembalikan stabilitas dan perdamaian di Ukraina. Begitu, Pak Moderator. Oke, baik. Berarti memang penekanan kita justru pada mungkin jangka pendek mungkin Pak ya, artinya penghentian peperangan, jadi penghentian kekerasan, jadi mengedepankan kemanusiaan. Tetapi kalau untuk hubungan antara Rusia Ukraina ini ada planning selanjutnya mungkin Pak ya untuk Indonesia, terutama dalam misalnya untuk kita sebagai tuan rumah G20, bagaimana itu kita bisa melihat hubungan antara Rusia Ukraina ini, karena ya mungkin ada sebagian pengamat mengatakan begini, ya kita harus memaklumi Rusia melakukan operasi militer seperti itu karena siapa yang mau halaman depannya begitu atau sampingnya ditanam bom gitu ya dari lawan begitu kan, siapa yang mau. Jadi nah ini untuk sebagai bagian dari menunjukkan gitu kekuatan bahwa Amerika, NATO tidak boleh terlalu serakah begitu ya, atau terlalu berani. Kami juga punya kekuatan begitu. Nah, gimana Indonesia memandang ini, Pak Gubernur? Ya, ini memang yang kita lihat kembalinya geopolitik yang klasik ya. Pada saat kemudian bang penyangga antar gelar kekuatan negara besar yang cenderung hubungannya negatif itu menjadi kembali penting. Ya. Kalau dulu pasca Perang Dunia II, selama masa Perang Dingin, yang disebut oleh Rusia sebagai zona penyangga itu mulai dari negara Baltik, jadi Estonia, Latvia, Lituania, lalu turun ke Belarus, tapi sekarang Belarus tetap kecenderungannya pro-Rusia, di bawah Belarus ada Ukraina, lalu ada Moldova ya di sebelah selatannya Ukraina. Moldova juga masih punya kecenderungan pro-Rusia. Ukraina menjadi garis terakhir bagi Rusia, karena Ukraina ini akses satu-satunya bagi Rusia ke
ke laut, ya, terutama melalui Crimea. Yang mempelajari Uni Soviet dan Rusia pasti memahami konsep yang namanya politik air hangat. Ya, politik air hangat adalah upaya Rusia untuk memastikan dia memiliki pelabuhan yang airnya, lautnya tidak beku menjadi es ketika musim dingin. Ya, kalau dia tidak mendapatkan akses ke Crimea, satu-satunya laut yang sesuai dengan politik air hangatnya tinggal satu, itu di Vladivostok. Itu pun masih ada nuansa laut bekunya, terutama di bulan-bulan Desember sampai Februari. Nah, politik air hangat ini memang menjadi satu kebijakan pilar dari Rusia sejak bertahun-tahun, bahkan sejak masa Tsar Rusia, ya, sebelum Uni Soviet. Nah, kita memahami kepentingan geopolitik itu, tapi sekali lagi yang kita tekankan adalah ada pilar-pilar yang harus dijaga dalam hubungan antar negara. Ya, tadi yang saya sebutkan, pilar kedaulatan negara, pilar integritas teritorial, pilar untuk menghormati perbatasan, untuk menghormati border, dan itu yang selalu berusaha kita jalankan secara konsisten. Kalau tadi tentang G20, ya, Indonesia sebagai keketuaan yang memegang keketuaan G20 berupaya agar nanti KTT G20 November 2022 dihadiri secara lengkap oleh semua pemimpin negara G20. Ya, sekarang tentunya kita tahu ada banyak negara, terutama G7, yang sudah mengatakan penolakan akan hadir jika Vladimir Putin, Presiden Rusia, menghadiri KTT G20. Tapi ini masih punya waktu sekitar 4-5 bulan, ya, untuk Indonesia sebagai ketua G20 untuk menjalankan beberapa inisiatif diplomasi, apakah menguatkan proses perdamaian bilateral yang dilakukan oleh Rusia dengan Ukraina, atau menguatkan inisiatif yang dilakukan oleh Turki sebagai pihak ketiga, ya, untuk menemukan resolusi konflik bagi Rusia dengan Ukraina. Saya tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Menlu, ya, Ibu Retno, untuk mengupayakan agar solusi terbaik, terutama solusi diplomatik damai, itu segera bisa ditemukan antara Rusia dengan Ukraina, sehingga kemudian kita sama-sama bisa fokus untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19, dan KTT G20 di November bisa dihadiri lengkap oleh semua pemimpin negara G20. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur. Tadi saya melihat ada yang raise hand. Saya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada yang raise hand. Apakah sudah siap untuk bertanya? Silakan. Oke, mungkin berubah pikiran. Mungkin tadi mau bertanya tapi mungkin sudah terjawab. Baik, saya akan beralih ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari saudara Christopher Adi, ya. Adi Nugroho. Baik. Dia bertanya, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Christopher Adi Nugroho dari manajemen 2020. Saya ingin bertanya, beberapa minggu yang lalu sempat beredar kabar bahwa kapal tanker Pertamina Indonesia dicegat oleh aktivis Greenpeace di Laut Lepas Denmark. Adakah hubungan permasalahan ini dengan Rusia Ukraina? Pertamina dikabarkan membeli minyak ke Rusia dengan rubel. Silakan Pak, ini juga berkaitan dengan Greenpeace. Ini saya juga baru tahu ini Pak. Silakan Pak Gubernur. Itu kejadian kira-kira 2 minggu yang lalu, ya, ketika sanksi-sanksi ekonomi itu mulai diterapkan, yang mulai sanksi penutupan mekanisme
transaksi keuangan ke bank-bank Rusia, ya, lalu sanksi dagang di mana tidak bisa lagi membeli produk komoditas Rusia, ya, sampai ke sanksi pembekuan aset, ya, yang dilakukan ke lembaga-lembaga keuangan Rusia, kemudian juga menargetkan kelompok-kelompok oligarki yang dianggap menjadi pendukung utama Putin, ya. Kita tidak menjadi bagian dari sanksi-sanksi itu karena antara lain sanksi itu tidak dibuat dalam forum multilateral di mana kita bergabung. Jadi sanksi itu misalnya yang sederhana tidak dibuat berdasarkan resolusi PBB, ya, misalnya, ya, atau keputusan Dewan Keamanan PBB yang tadi saya sampaikan, politik yang ada, ya, di dalam PBB tersebut. Ya, Indonesia itu cenderung kalau melakukan kebijakan selalu mengutamakan, kalau di dunia adalah mekanisme keamanan kolektif global, kalau di Asia Tenggara mengutamakan sentralitas dari ASEAN, ya, tidak mau bergerak unilateral, ya, sementara kalau kita bergerak unilateral kita akan kehilangan banyak peluang, ya, untuk mencari solusi-solusi damai yang mungkin bisa kita inisiasi. Yang kemarin ketika tanker yang membawa minyak dari Rusia yang dibeli oleh Pertamina memang dicegat oleh aktivis lingkungan dengan alasan bahwa kita tidak menjalankan sanksi ekonomi yang diinisiasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis yang memang kita tidak memiliki kebijakan. Baik, oke. Berarti memang ya, keikutsertaan aktivis-aktivis lingkungan ini saya pikir juga ikut serta juga, Pak, ya, terhadap konflik Rusia Ukraina ini, terutama ya aktivis-aktivis yang beraliansi kecenderungannya ke arah NATO mungkin atau Amerika, ya. Jadi ini cukup kompleks juga berarti ini persoalan ini. Tapi sebelum melebar ke arah sana, ini sudah ada mahasiswa yang raise hand. Silakan Mas Akif Balia. Kemudian Ya. Setelah Mas Akif, saya persilakan Elian, ya, Mbak Elian Danika untuk bersiap. Silakan Akif. Sebelumnya sudah terdengar suara saya ini? Sudah, silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akif Balia. Di sini saya juga mewakili pertanyaan dari teman saya, Ifar Adina Wahyudi. Nah, kabarnya NATO dan Inggris ikut serta membantu Ukraina dalam melawan serangan yang dilontarkan ke Ukraina. Bahkan mereka telah memberikan bantuan militer terpenting kepada pasukan Ukraina. Duta Besar Rusia juga mengatakan akan beri ancaman Inggris jika artileri jarak jauh diberikan ke Kiev. Apakah hal ini tidak memicu perang dunia ketiga? Dan tindakan apa yang sebaiknya kita ambil sebagai warga negara Indonesia agar mencegah munculnya ketegangan baru? Apakah kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya diam saja dan tidak dicampur atau bagaimana? Seperti itu pertanyaan. Ya, oke, baik, Mas Akif, Akif ya, Mas Akif. Jadi pertanyaannya cukup menarik juga. Kenapa Inggris yang sebenarnya sudah Brexit, Pak, ya, dari Uni Eropa, ya, kok mau ikut-ikutan begitu, mau ikut-ikutan? Dan bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia ini? Bisa jadi karena sudah melibatkan negara-negara yang di luar NATO yang sudah langsung ikut bergabung. Bagaimana reaksi pemerintah Indonesia untuk melihat ini? Silakan Pak Gubernur.
Ya, salah satu triggernya, titik picu dari serangan Rusia ke Ukraina itu memang perluasan NATO ya. Ketika Rusia meyakini bahwa NATO akan melakukan militerisasi di Ukraina, itu keyakinan sudah sejak tahun 2013 ya. Sementara garis keras politik di Rusia selalu beranggapan bahwa Ukraina itu tidak ada. Ukraina itu adalah bagian dari Rusia, itu politik ultranasionalis yang ada di Rusia. Jadi ini memang masalah trigger pertamanya perluasan NATO yang dikhawatirkan akan melakukan militerisasi di Ukraina terlalu dekat ya jarak taktisnya dengan pertahanan di Rusia. Ya Inggris masih berperan sangat penting karena Inggris negara anggota NATO. Ya, seperti Turki misalnya cenderung membantu Ukraina dari sisi militer karena Turki negara anggota NATO. Ya, jadi ini memang kelihatan masalah geopolitiknya adalah antara NATO dengan Rusia, ya, perluasan NATO yang tidak disepakati atau memunculkan ketidakamanan bagi Rusia yang kemudian memunculkan reaksi seperti ini. Ini kalau dalam ilmu saya hubungan internasional yang disebut sebagai dilema keamanan. Upaya satu negara untuk memperkuat dirinya akan dianggap ancaman oleh negara lain. Upaya NATO untuk memperkuat dirinya dengan memperluas keanggotaannya ke negara-negara bekas Pakta Warsawa, ya itu dianggap ancaman oleh Rusia. Ya relatif sekarang bekas Pakta Warsawa yang belum menjadi negara anggota NATO tinggal Belarus, Ukraina, dan Moldova. Ya, yang lain sudah menjadi negara anggota NATO. Nah, itu dianggap perluasan ini dianggap ancaman oleh Rusia sehingga Rusia berkali-kali dari 2013-2014 selalu mengatakan garis merah saya, red line saya adalah Ukraina. Begitu Ukraina diterabas, mereka kemudian tidak memiliki pilihan selain melakukan operasi militer khusus invasi ke Ukraina. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi memang ternyata Mas Akif, Inggris ini bagian dari NATO ya. Jadi tentu saja dia pasti akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan misi bersama dari NATO, Amerika, dan Uni Eropa ya. Dan tadi sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Pak Gubernur bahwa Indonesia melihat itu salah satu tindakannya adalah melakukan resolusi PBB ya, jadi mengedepankan kemanusiaan dalam hal ini. Baik, saya akan serahkan kepada Mas Elian Danika. Silakan Mas Elian untuk bertanya. Sebutkan nama dan program studinya ya. Tadi saya lupa mengatakan ke Mas Akif. Silakan Mas. Baik, terima kasih untuk Pak Antono atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Elian Danika Ekaristi dari Prodi Manajemen 2020. Dan selamat siang juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Lemhanas beserta jajaran yang terhormat. Dan untuk pertanyaan saya adalah, di sini dikatakan bahwa Rusia menyerang Ukraina karena merasa terancam dengan gagasan mereka untuk bergabung dengan NATO. Tetapi di lain sisi saya pernah mengetahui bahwa Rusia pernah menandatangani fakta agar negara-negara di sekitarnya bebas menentukan arah politik mereka masing-masing. Terlebih Ukraina merupakan negara yang berdaulat. Menurut Bapak, apakah tindakan Rusia ini sendiri dibenarkan atau sepenuhnya salah? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Oke, baik Elian. Jadi ternyata dulu ada penandatanganan oleh Rusia. Tapi saya juga mendapat informasi juga, saya analisis secara sederhana begitu. Rusia itu juga pernah berjanji juga ya, kalau tidak akan mengutak-atik gitu, atau bukan Rusia, maksud saya NATO ya, NATO tidak akan memperluas kekuasaannya, tapi kok ini juga ya dilakukan juga. Mungkin ini yang menjadi sumber konflik juga salah satu. Mungkin silakan Pak.
Ya, dinamikanya memang berubahnya sangat drastis ya. Kalau mau ngelihat satu kemungkinan ekstrim yang tidak terbayangkan adalah Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pernah berinteraksi dengan Putin, menawarkan dan Putinnya mau waktu itu Rusia bergabung menjadi NATO. Ya, tapi dengan berbagai prasyaratnya. Ya, dari Rusia, ya termasuk misalnya tentang kendali, tentang perkembangan kendali komando, tentang perkembangan teknologi militernya, ya tentang gelar, lalu tentang perimbangan arsenal nuklir, ya lalu kemudian tidak didapat ya kesepakatannya ya karena memang doktrin militer NATO dengan Rusia Pakta Warsawa itu berbeda. Ya sangat jauh ya kalau mau dilihat dari titik ekstrim ya ketika presidennya masih Gorbachev ya masih Uni Soviet, lalu Gorbachev ada gerakan menuju pecahnya Uni Soviet menuju presidennya Boris Yeltsin di tahun 91 ya Putinnya masih dinas intelijen KGB. Ya, saat itu ada krisis di Moskow, lalu solusi yang terjadi antara Uni Soviet waktu itu dengan Amerika Serikat terjadinya di Crimea. Ya, nah hal-hal seperti itu panjang, ya. Panjang. Jadi kalau kita mau ngelihat sejarah, ya akan mudah ditemukan ketidakkonsistenan, akan mudah menemukan lubang-lubang kesepakatan yang dulu diambil. Lalu sekarang karena dinamika tertentu berubah drastis ya. Kalau saya bisa ngelihatnya lebih panjang lagi ya, tesis saya di London School of Economics itu tentang Inggris Rusia 1919 sampai 1939 ya, menjelang Perang Dunia II ya. Jadi betul-betul bisa narik panjang bagaimana diplomasi yang terjadi di Eropa itu luar biasa ruwetnya ya, apalagi kalau narik panjang lagi ke misalnya perang Napoleon menuju Perang Dunia I itu ya pada dasarnya Perang Dunia I itu perang antara sepupu ya, antara Austria-Hungaria, Inggris dengan Prusia. Itu raja-rajanya tiga-tiganya itu sepupu, itulah Perang Dunia I. Ya, nah Eropa memang memiliki sejarah yang gelap ya dari konflik bersenjata yang kalau itu terjadi ya dua perang berturut-turut, Perang Dunia I, Perang Dunia II, skalanya skala global. Nah, saya hanya mengutip Albert Einstein saja, E equal mc square ya, bapak relativitas. Einstein itu ketika terlibat dalam Manhattan Project yang menghasilkan bom atom yang diluncurkan di Hiroshima dengan Nagasaki, kemudian membuat ramalan begini. Saya tidak tahu, tidak bisa memprediksi senjata apa yang akan digunakan di Perang Dunia Ketiga. Tapi saya yakin, perang berikutnya setelah Perang Dunia Ketiga, manusia itu akan berkelahi menggunakan batu. Ya, jadi Einstein yakin kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga itu menghancurkan peradaban. Ya, kita akan kembali ke masa zaman batu, perangnya zaman batu. Tadi saya sampai buat skenario perang nuklir kan. Ya, jadi kalau skenario perang nuklir ada pertanyaan apa yang harus dilakukan di Indonesia setelah perang nuklir terjadi. Ya, saya nggak yakin masih ada orang yang bisa mikir itu. Ya. Perang nuklir dalam skala apapun, kalau ada senjata nuklir sekarang diledakkan, ya dalam skala apapun, itu perubahan iklim dunianya akan luar biasa. Kayak di film-film, kita di film-film ya paling gampang lihat apa ya, film Mad Max, ya misalnya, ya itu kan semuanya skenario setelah perang nuklir ya. Setelah perang nuklir di mana memang peradaban itu lenyap. Ya, peradaban itu lenyap sehingga nanti kita berkelahi tentang air,
kita berkelahi tentang daerah hijau, ya kita berkelahi tentang wilayah yang tidak terkontaminasi radioaktif dan seterusnya. Nah, jadi skenario 5 saya itu bukan opsi itu, ya itu benar-benar harus dicegah. Kalau kita tidak bisa mencegah skenario 5 perang nuklir, ya tadi itu perang berikutnya akan kita lakukan dengan batu, kata Einstein. Waduh, ini sungguh mengerikan sekali ya. Kita kembali kepada zaman batu ini. Ya, oleh sebab itu diskusi-diskusi seperti ini saya pikir perlu digencarkan juga ya. Bagaimana Indonesia itu bisa mengambil sikap dan siap untuk menghadapi itu semua. Meskipun ya kita sudah tahu sendiri ya, kalau Indonesia menjadi negara yang juga sama dengan negara-negara lain menikmati zaman batu dalam tanda petik, apa rencananya kan begitu kan. Nah ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan terakhir Pak Gubernur sebelum Pak Gubernur harus meninggalkan tempat, dari Olivia Krisanti Minata bertanya, selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Olivia dari kelas manajemen. Saya ingin bertanya apakah menurut Bapak kualitas geopolitik kita sudah cukup dalam ketahanan nasional seperti pertahanan, keamanan, kewilayahan ya, dan pembangunan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas geopolitik di negara Indonesia? Nah ini mungkin pertanyaan tambahan saya juga melengkapi pertanyaan Olivia adalah bagaimana peran generasi muda, khususnya untuk mahasiswa ya, menyikapi fenomena Rusia Ukraina seperti ini di Indonesia khususnya. Silakan Pak Gubernur. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan penutupnya. Itu dua kombinasi jawaban tentang geopolitik dan juga jawaban tentang apa yang harus kita lakukan di ke depan. Kalau tentang geopolitik, tadi yang saya sampaikan, teori-teori dasarnya itu sifatnya ekspansionis. Teori-teori dasarnya sifatnya dominasi dunia, menjadi penguasa tunggal dunia. Ya, sementara gagasan geopolitik kita tidak. Ya, jadi kita kemudian berpegang kepada upaya-upaya untuk membangun komunitas internasional berdasarkan beberapa prinsip yang dianggap sakral. Yang antara lain tadi misalnya kedaulatan, itu prinsip-prinsip yang sakral. Jadi misalnya apa jadinya kalau kita tiba-tiba mengglorifikasi Majapahit dan Sriwijaya, lalu kemudian mengatakan kita ingin geopolitik Indonesia ke depan itu seperti dulu wilayah Majapahit dan Sriwijaya. Ya, lalu koloni kita akan bisa mengatakan hal yang sama, mengatakan Belanda, saya ingin mengembalikan kejayaan Hindia Belanda. Ya, lalu Inggris melakukan hal yang sama, ingin mengembalikan kejayaan British Empire. Ya, pada saat ekspansionis seperti itu dilakukan, ya maka dunia akan penuh dengan pertarungan politik yang menghilangkan tadi sakralnya kedaulatan, integrasi dan perbatasan. Ya. Nah, kita sekarang melihatnya cenderung tidak dalam pertarungan politik yang konvensional hard politik, tapi kita melihatnya dalam bentuk misalnya konektivitas, ya, misalnya tentang infrastruktur. Tapi yang gampang lah untuk teman-teman mahasiswa, ya Netflix, ya Netflix itu konektivitasnya luar biasa sebagai TV streaming. Ya, kita mungkin sebagian besar 90% yang ada di ruang Zoom ini berlangganan Netflix, ya, tanpa kemudian berusaha melihat apa dampaknya ya bagi ekonomi kita, ya bagi industri perfilman kita, bagi industri TV kita. Ya misalnya itu masalah konektivitas. Ya sama dengan ruang yang kita pakai sekarang, Zoom. Ya, ruang yang kita pakai sekarang Zoom itu melambangkan konektivitas, sudah melambangkan infrastruktur. Ya, kita konsumen besar ya untuk Zoom. Ya, tapi dengan konsumen besar seperti Zoom ini
kita tidak sampai 2 tahun COVID ini, misalnya kita tidak memiliki alternatif lokalnya untuk Zoom. Sama sekali tidak memiliki alternatif lokal. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa pengembang startup yang mirip-mirip lah dengan Zoom, ya. Namun tidak bisa mengalahkan branding yang dilakukan oleh Zoom. Ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai disrupsi. Ya, disrupsi dalam artian kenapa sih yang berhasil menyediakan forum virtual ini Zoom, bukan katakanlah T-Mobile, ya, bukan katakanlah Skype, ya. Kenapa yang berhasil mengembangkan ojek online itu perusahaan yang tadinya tidak bergerak di transportasi, yang mengembangkan bukan Bluebird misalnya, yang berhasil mengembangkan toko online itu bukan jejaring supermarket yang mapan, bukan Hero, bukan Indomaret, bukan Alfamart, ya, itu adalah disrupsi. Nah, Zoom itu adalah disrupsi. Disrupsi yang kemudian membuat kita terkaget-kaget dengan perkembangannya, sama dengan Netflix, ya, itu juga satu disrupsi. Ya, antara lain kemudian menjadi branding kan. Ya, kita misalnya hari ini kalau mau ketemu virtual ini kan nggak ada yang bilang yuk ketemu virtual, atau kita bilang yuk ketemu Google Meet. Walaupun kita pakai Google Meet, kita bilangnya Zoom ya nanti sore, gitu kan? Ya, nah, itu brandingnya berhasil. Yaitu brandingnya berhasil, nah, itu adalah disrupsi. Itu sama seperti kalau kita pesan air mineral, kita nggak masalah pesannya, pesan Aqua Mbak, nanti yang datang bukan merek Aqua, kita nggak protes kan, karena memang yang kita inginkan air mineral apapun mereknya, tapi kita bilangnya Aqua. Ya, seperti kita bilang sepeda motor bebek lebih nyaman dibilang Honda bebek daripada Yamaha bebek kan. Ya, nah itu brandingnya berhasil. Ya, itu salah satu pertarungan, untuk saya sih pertarungan geopolitik, tapi di ruang-ruang yang lain. Tadinya beranggapan geopolitiknya akan bergeser ke sana, kemudian tiba-tiba kembali ke geopolitik yang paling keras, yang paling klasik. Nah, di kami di Ketahanan Nasional, pergeseran geopolitik itu akhirnya menguji ketahanan kita. Ya, ketahanan kita akan teruji pada saat terjadinya krisis. Nah, pada saat krisis biasanya kita diharapkan menyadari bahwa krisisnya ada. Ya, kesalahan nomor 1, kesalahan paling dasar, kesalahan paling besar kalau tentang krisis manajemen adalah tidak menyadari bahwa kita sudah masuk krisis. Itu kesalahan paling dasar. Nah, setelah itu baru menemukan jawaban-jawaban pendek, menemukan terobosan-terobosan yang memang sifatnya jangka pendek. Pada saat dunia sedang krisis, misalnya tentang ada fluktuasi harga BBM, ada fluktuasi komoditas pangan, ya jawabannya jangan penciptaan 1 juta hektar untuk ditanamin padi, nggak nyambung. Masalahnya 3 bulan ke depan, 1 juta hektar penanam padinya bisa 20 tahun ke depan. Ya, kemampuan untuk segera menemukan solusi-solusi jangka pendek yang sifatnya terobosan. Ya, memang logika pemadam kebakaran sih. Ya, masalah dasar di satu bangunan adalah masalah instalasi listrik, misalnya. Tapi begitu terjadi kebakaran, pemadam kebakarannya dobrak pintu, jebol kaca, memastikan apinya mati. Ya, mereka keluar. Selesai, mereka keluar. Lalu instalasi listriknya diperbaiki, bukan urusan pemadam kebakaran lagi. Ya, urusan konstruksi yang lain. Nah, sekarang tugas kita pada saat dunia seperti ini adalah berpikir cepat, mencari terobosan yang memang penerapannya harus segera, ya, dan jangka pendek. Nanti urusan-urusan jangka menengah, jangka panjang yang membangun skenario ideal penting, tapi bisa dilakukan setelah krisisnya selesai. Nah, kami di Lemhanas, tugas utama kami yang paling utama adalah krisis manajemen itu, sehingga yang nanti benar-benar dipastikan adalah masalah survival, ya, keberlanjutan hidup. Baik, itu Mas Wahyudi yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih atas undangannya siang ini.
Baik, terima kasih Pak Gubernur. Jadi sebagai kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan terakhir tadi bahwa saya pikir untuk salah satu fungsi yang cukup esensial dari khususnya Lemhanas adalah tadi analogi yang disampaikan oleh Pak Gubernur semacam pemadam kebakaran ya. Itu sebuah tugas yang sangat mulia dan dibutuhkan terutama untuk negara kita supaya tidak meningkat ke jenjang S4 dan bahkan S5. Nah, saya pikir kita merasa senang sekali bisa dan terhormat sekali bisa kedatangan langsung pimpinannya untuk memberikan ilmu dan pengalamannya. Kemudian untuk mahasiswa, pesan saya pikir tadi juga bisa dianggap sebagai pesan ya untuk sebagai Pak Gubernur kepada mahasiswa bahwa ternyata antisipasi kita khusus untuk mahasiswa dalam dunia pendidikan berarti kita berpikir